Bulan ini adalah bulan yang dimana banyak orang melakukan perayaan-perayaan, terlebih berbarengan dengan Agustusan ya. Jadi seolah-olah ini bertepatan dengan dua hari besar, bulan kemerdekaan dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana hampir seluruh di Indonesia sampai ke Yaman melakukan acara maulid-maulid ini. Terlebih sekarang saya ingin membahas maulid Nabi yang dilakukan di Yaman sana, yang dimana yang merayakan adalah Syiah Houthi. Seperti ini videonya. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Syiah Houthi yang sekarang berkembang pesat di Yaman telah mencapai kurang lebih 25-30% menurut persentase jumlah penganut agama Syiah ini. Dan asal kalian tahu teman-teman, Syiah Houthi adalah bentuk lain dari Syiah Rafidah yang saat ini mereka menjelma seolah-olah pahlawan di dalam Islam. Terkhusus katanya mereka juga melakukan perlawanan kepada Israel. Dengan melakukan apa? Perang-perang yang tidak ada ujungnya. Tapi yang dikorbankan siapa? Ya orang-orang Sunni. Beberapa bulan yang lalu, saya tidak ingin menayangkan, tapi beritanya ada kalau kalian minta pertanggungjawaban. Seorang ulama Sunni di Yaman sana, itu dibantu oleh orang-orang Houthi dan berakhir syahid teman-teman. Sedih teman-teman, sedih sekali. Ya kita bacakan ya. Di sini ada ulama Sunni, Syekh Saleh Hantaus Sunni, di Syiah Houthi Yaman, karena tolak berhenti mengajar Al-Quran. Dan terlebih dari itu semua, Houthi adalah bagian daripada Khomeini, yang dimana Khomeini ini punya berbagai macam kaki tangan teman-teman. Salah satunya ya Houthi ini, terus keduanya adalah Hizbus Syaiton, terus ketiganya Hama, terus yang keempat Garda Revolusi Iran. Keempat organisasi bersenjata ini adalah kaki tangan dari Khomeini, yang dimana Khomeini kalau kita bisa berbicara masalah sepak terjangnya sudah banyak menumpahkan darah kaum muslimin di berbagai macam negara, di Yaman, di Irak, di Iran, di Lebanon, bahkan yang paling besar di Suriah. Di Suriah adalah yang paling besar mereka melakukan kerusakan teman-teman. Jadi ini adalah sejarah singkat sebenarnya yang bisa kalian cari dengan sangat mudah informasinya. Tetapi di sini kita berfokus kepada orang-orang Syiah yang melakukan ritual Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi. Kalau mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kecintaan itu dilakukan dengan bentuk perayaan-perayaan seperti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, apakah kecintaan mereka ini bisa mengalahkan kecintaan keempat imam mazhab? Oh iya, lupa teman-teman, Syiah itu kan beda mazhab, bukan 4 mazhab, tetapi mazhab lain, mazhab Syiah kata orang-orang Syiah. Jadi 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini mazhab yang Sunni, serta mereka yang merayakan Maulid Nabi ini adalah mazhab Syiah. Sejarah perayaan Maulid Nabi kita bisa tahu sendiri bahwa disebutkan oleh mantan ketua PBNU yaitu Kiai Said Akil Siraj, yang dimana lahir dari Syiah Fatimiyah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir di Dinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Dan itu juga disebutkan oleh Ustadz Badrul Salam, yang dimana lahirnya faham-faham perayaan Maulid Nabi ini adalah dari Syiah Fatimiyah. Jadi memang betul dari Syiah Fatimiyah. Perayaan Maulid Nabi, kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Tiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak.
Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul? Ataukah dengan bikin acara-acara di ritual-ritual tertentu di situ? Sekarang kita lihat. Pertama, apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, para sahabat cinta nggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362. Dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimnya dikatakan Imam Al-Makrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Iya, karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Apakah Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabi'un tidak lebih tahu tentang kebaikan masa itu? Tidak. Apakah para tabi'in, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal, pertama, mereka mampu melakukan. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak? Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku. Itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini ya termasuk bab khilafiyah bukan ijtihadiyah. Saya memandangnya begitu. Khilafiyah betul khilafiyahnya, tapi ijtihadiyahnya saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Taib, gimana kalau kita rayakan setiap hari dengan cara mengkaji sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu tidak bisa disebut merayakan juga? Kalau makna merayakan itu artinya bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mana yang lebih besar, Pak? Merayakan dengan cara kita gembira mengkaji sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gembira melaksanakan perintah Rasul, gembira meninggalkan larangan Rasul, atau cuma setahun sekali, setelah itu hilang lagi? Jangan Anda kira kita yang tidak mau ikut-ikutan merayakan tidak cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi cinta itu akan terlihat dalam praktek dan amalan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Tuh lihat, cinta itu dengan cara apa? Ngikuti. Ya. Dan kemarin, Pak, sudah kita bahas secara tuntas masalah bid'ah. Saya tidak ingin mengulangi di sini. Jadi tolong dirujuk aja ceramah saya di sini, di The Stranger ini. Pembahasan saya tentang masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah? Itu ada perinciannya. Ternyata tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu disebut apa? Bid'ah. Ada perincian-perinciannya. Sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Jadi mohon antum rujuk aja ya kajian saya yang kemarin itu. Ada di YouTube ya, yang pakai baju ungu. Judul full kajian di YouTube. Nah, dari penjelasan beliau ini kita bisa menarik kesimpulan yang dimana mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilakukan orang-orang terdekat Nabi dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau orang-orang Syiah Fatimiyah ini benar-benar cinta kepada Ali, ingin memurnikan ajaran Islam itu, sedangkan Ali tidak pernah nambah-nambah. Ali bin Abi Thalib tidak perlu ditanyakan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak merayakan maulid-maulid setiap tahun, apalagi merayakan hal-hal yang dilakukan oleh Syiah Fatimiyah atau Syiah Huti sekarang. Sampai keempat imam mazhab pun tidak ada mereka yang mengajarkan maulid-maulid, teman-teman. Hanya Syiah. Jadi memang betul kalau kita bertanya dari manakah kepercayaan atau ritual-ritual tahunan seperti maulid Nabi ini berasal, ya dari mazhab Syiah. Bukan mazhab Islam ya teman-teman, tapi mazhab Syiah. Syiah bukan Islam. Apapun bentuk pembelaan mereka kepada Syiah, tetap Syiah bukan Islam. Karena keempat imam mazhab tidak ada yang membenarkan Syiah.
Dan perhatikan juga teman-teman, ketika ada orang yang menyatakan, oh enggak loh, Syiah itu ada berbagai macam sektenya. Ada yang mendekati Sunni, ada yang tidak mendekati Sunni. Bahkan ada yang kafir berat teman-teman. Namun ketahuilah, ketika ada orang yang menganggap adanya Syiah yang mendekati kepada Sunni, ketahuilah bahwa Syiah Rafidhah itu memiliki akidah yang sangat-sangat kuat, yaitu taqiyah. Ketika mereka melakukan taqiyah, mereka bisa menyerupai Sunni. Menyerupai ya teman-teman, menyerupai, sehingga apa, kita akan tertipu bahwa dia adalah Syiah Rafidhah. Sehingga apa, dengan taqiyah itu Syiah sampai hari ini bisa berjumlah jutaan umat. Agar kalian tahu dan agar kalian faham, seolah-olah ada Syiah yang benar, ada Syiah yang salah. Padahal semua Syiah ya salah. Ketika kita menganggap Syiah itu benar, berarti Syiah tersebut sedang bertaqiyah, menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kebenciannya terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, kepada seluruh sahabat. Mereka menyembunyikan. Agar apa? Agar diterima keberadaan mereka dan mereka bisa dianggap sebagai Islam. Itu. Jadi di Indonesia ini, ketika kita bertanya dari mana Maulid Nabi ini, yaitu dari Syiah. Jadi ketahuan teman-teman, apakah salah kita ikut mazhab Syiah? Ya itulah terserah kalian. Karena apa? Syiah pun sudah banyak berpura-pura di Indonesia sampai mereka ini berjumlah jutaan. Dan mereka juga membuat komunitas teman-teman, untuk membuat gelombang di media sosial, gerakan-gerakan yang masif untuk mempengaruhi umat agar simpatik kepada Syiah yang di Yaman, yang di Iran, yang di Irak, yang di Lebanon, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, mereka itu bisa besar sampai sekarang karena akidah taqiyah. Dan taqiyah adalah akidah yang paling terlaknat yang dilakukan oleh seorang kafir dengan berpura-pura Islam.